menarik dalam hidup saya ketika one day aku mau dapat sesuatu, itu kayak ada semacam sign atau tanda di sebelumnya. Jadi cerita menariknya begini. Jauh sebelum saya kepikiran kuliah di Cina, saya terlibat di kepanitiaan acara di PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Waktu itu seminarnya tentang Indonesia China, khususnya hubungan sejarah Islamnya, seperti itu. Nah, pada saat itu saya dikasih buku tebel banget segini, dan itu yang ngasih adalah profesor yang jadi pembicara pada waktu itu asli dari Cina, dan itu tulisan Mandarin semuanya gitu kan. Saya pada waktu itu cuma namanya dikasih, cuma mikir, wah ini bahasa Cina semua ya, siapa tahu saya dapat kesempatan kuliah di Cina, seperti itu. Dan itu mungkin yang ingin saya tambahkan juga, salah satu tips untuk sukses mendapatkan studi di China adalah kamu harus sering terlibat di social movement seperti organisasi atau kegiatan volunteerism segala macamnya itu. Karena ketika kamu harus apply beasiswa, yang harus kamu buat satu study plan yang itu menuliskan tentang orientasi belajar kamu. Yang kedua adalah personal statement. Ini lebih ke menjelaskan apa kontribusi kamu kepada negara yang pernah kamu lakukan, lalu apa yang sedang kamu lakukan sekarang, dan apa yang akan kamu lakukan ketika kamu kembali ke Indonesia lagi setelah studi. Dan itu penting, hal yang harus kamu lakukan dalam berkontribusi kepada masyarakat atau ke Indonesia, seperti itu. Volunteerism atau social service bagi saya itu sangat penting. Satu, itu adalah salah satu kewajiban kita sebagai warga negara berkontribusi kepada masyarakat. Tapi saya ingin cerita satu hal yang sangat menarik. Saya suka banget nonton commencement atau speech di graduation university dunia gitu, seperti Harvard, Stanford, segala macam seperti itu. Nah, terakhir kemarin saya ngikutin commencement-nya Harvard, graduation ceremony Harvard. Nah, karena graduation ceremony Harvard ini gede banget, itu biasanya sampai di live banget kayak nonton bola gitu, ada acaranya, ada sesi wawancara kayak gitu. Nah, yang menarik ketika si pembawa acara ini menarik secara random gitu mahasiswa yang mau datang ke venue graduation, mereka ditanya, kamu jurusannya apa, dari mana, segala macam. Dia itu menjawab, saya di sini biasanya sudah keterima sih, karena ini yang lulus Harvard gitu kan. Oh, saya udah diterima di Twitter, saya udah diterima di Microsoft segala macam. Tapi yang menarik adalah setelah dia menjawab seperti itu, hampir mereka sudah punya project plan. Misalnya saya dari India, saya punya project plan di India Utara. Di sana ada masalah pengangguran wanita parubaya gitu kan. Saya mau nge-solve dengan project seperti ini. Saya dari Afrika, di sana ada kasus kelaparan atau pendidikan anak di usia dini. Mereka hampir semuanya punya project sosial. Itu yang harus kita pahami dan harus kita pegang, bahwa kita itu mengenyam pendidikan jauh-jauh ke sana, selain untuk dalam rangka upgrading kita, untuk pengembangan diri kita, tapi juga harus dibarengi dengan orientasi pengembangan masyarakat. Itu yang penting bagi saya sih. Persiapan bahasa ya. Buat teman-teman yang mau dapat beasiswa Cina, kalau kalian sudah punya basic Mandarin, itu misalkan HSK 1 atau 2, itu lebih bagus. Tapi itu nggak diwajibkan. Tapi kalau kalian punya, itu lebih bagus. Tapi ketika kamu nggak punya basic sama sekali, biasanya kalau S2 itu kamu bisa dapat 3 tahun. Nah, 1 tahun pertama biasanya untuk preparation. Jadi 1 tahun itu hanya belajar bahasa. Baru tahun kedua itu udah mulai masuk major atau jurusan seperti itu. Jadi nggak usah khawatir. Selama kamu punya komitmen untuk belajar secara serius, saya yakin pasti dapat lah, seperti itu. Untuk sukses studi di China, tipsnya saya bagi 2. Sukses secara akademik dan non-akademik. Secara akademik, yang pertama, akan sangat mudah
sukses di akademik kalau kalian benar-benar prepare sebelumnya. Kalau bisa riset proposal atau gambaran proposal kamu itu udah kamu siapkan sebelum kamu berangkat. Jadi udah riset aja dulu. Walaupun mungkin besar banget kemungkinan itu nanti pivot atau berubah seperti itu. Contohnya saya pribadi, waktu itu sebelum berangkat ke Cina, saya udah benar-benar nyiapin riset proposal untuk studi fintech, financial teknologi. Tapi ketika ketemu profesor, kemudian discuss segala macam seperti itu, akhirnya berubah ke yang sekarang saya lakukan, yaitu customer satisfaction seperti itu. Tapi kalau kamu benar-benar nggak siapin itu dari awal, itu akan sangat wasting time banget. Bisa berbulan-bulan hanya cuma nyari judul misalnya, itu sangat tidak efektif. Sebaiknya lakukan research atau membuat riset proposal sebelum berangkat, seperti itu. Lalu yang kedua, masih soal akademik, yang harus benar-benar dilakuin seperti halnya kuliah di mana-mana lah ya, tentu adalah tugas. Tugas kuliah itu harus kamu kerjakan sebaik mungkin, karena biasanya penilaian tugas itu proporsinya lebih besar di sana, apalagi S2 seperti itu. Nah, mungkin itu kalau untuk yang secara akademik seperti itu. Nah, untuk non-akademiknya, kita harus beradaptasi tentunya dengan teman-teman baru, kebiasaan baru, peraturan, environment, segala macam seperti itu. Kuncinya satu, Anda harus open-minded. Anda nggak boleh mengukur sesuatu hanya dari otak Anda yang berdasarkan pengalaman-pengalaman Anda sebelumnya. Tapi cobalah beradaptasi gitu kan. Tanpa harus kehilangan jadi diri kita, tetap harus jadi diri kita sendiri dengan value-value yang udah dianut seperti itu, dan yang jelas harus beradaptasi seperti itu. True story aja sebagai contoh kasus ya. Saya ambil S2 2 tahun. Jadi hampir semuanya di sana itu sistemnya tahun pertama untuk mata kuliah, full mata kuliah. Lalu tahun kedua itu udah gak ada mata kuliah, jadi cuma melakukan research. Nah, ini yang berat itu di tahun pertama. Sampai kadang kuliah dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Ya tentu ada jeda istirahat sih, tapi itu sangatlah berat. Bayangin misalnya satu hari itu keempat-empatnya ada assignment, itu kan lebih berat lagi. Nah, untuk menyiasatinya tentu adalah time management. Itu harus kuat banget deh, pokoknya jangan sampai nunda-nunda tugas apa segala macam itu. Ya kalau mau males-malesan mending kalau pas lagi libur. Kalau lagi masa kuliah udah habisin aja, udah fokus aja dulu, gak usah aneh-aneh dulu gitu kan. Setelah itu libur baru deh mau males-malesan atau mau traveling segala macam itu bebas gitu. Kalau untuk open minded, yang saya garis bawahi di sini adalah untuk menghadapi shock culture. Kita pasti ketemu teman-teman dari berbagai negara yang karakternya berbeda-beda, environment-nya berbeda, dan kebiasaan dan lain-lainnya, pokoknya beda banget deh. Nah, open minded itu lebih ke membuka diri kita untuk lebih beradaptasi sama teman. Contoh kasus nih, saya sebelumnya ya alumni lah dari pesantren, santri gitu kan. Ya jauh-jauhnya gimana sih kegiatannya, ya kayak gitu-gitu aja gitu kan. Ketika ketemu teman-teman dari Eropa segala macam, dari berbagai negara lah, yang biasanya beda-beda, yang ngajakin mainnya juga beda-beda. Ada yang ngajakin jalan-jalan, ada yang ngajakin shopping, ada yang ngajakin clubbing, itu semuanya ada gitu. Nah, bagaimana untuk mengatasi semua ini? Gak harus close minded, tapi open minded aja, tapi tetap jadi diri kita sendiri seperti itu. Jadi kita tetap dapat teman dan lebih banyak jaringan nantinya seperti itu. Kalau untuk beasiswa, saya pribadi sebenarnya dapat beasiswa 3 tahun. Nah ini udah baru 2 tahun udah selesai, karena waktu itu saya langsung masuk major dan nggak tahu ya, sebenarnya saya termasuk orang males juga sebenarnya gitu. Tapi dalam mengerjakan tesis kebetulan dapat profesor yang muda lah, lebih ngobrolnya lebih enak, bisa diajak
ngobrol, nongkrong segala macam. Jadi ngerjain tesis itu fun banget sih. Itu experience yang aku merasa beruntung banget di situ. Jadi akhirnya lulus bahkan lebih cepat. Tesis saya itu sebenarnya lebih ke customer satisfaction di industri tourism, tapi yang saya kulik adalah e-service-nya. Jadi interaksi customer selama mengakses platform dia punya perusahaan seperti itu. Jadi apakah desain websitenya itu menarik, lalu kemudian interaksinya seperti apa, segala macam itu yang saya teliti dalam tesis saya. Saya percaya kita semua nih anak-anak muda punya mimpi yang besar, dan mimpi itu harus kita raih secara strategis nih gitu kan. Dan di bawah mimpi itu kan ada orientasinya ya, kita orientasinya ke mana seperti itu, atau misalnya pengen jalur akademik atau pengen di private company gitu kan, misalnya habis kuliah mau bangun perusahaan atau segala macam, atau mungkin di dunia politik misalnya. Nah, ketiga-tiganya ini apapun pilihan kamu itu yang harus kamu pegang orientasinya, dan itu yang harus ngedrive langkah-langkah kamu ke depan. Ada quote yang menarik atau ungkapan lah lebih tepatnya, tapi saya lupa yang ngomong siapa. Begini, kalau Anda ingin menguasai barat, belajarlah ke barat gitu kan. Kalau Anda ingin menguasai barat dan timur, belajarlah ke timur, yaitu China. Seperti itu. Thank you for mading.id for having me today, dan jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe program-program mading.id melalui channel YouTube-nya Mata Air TV. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.